Legenda Manchester United Louis Saha memberikan peringatan keras kepada mantan klubnya terkait rencana transfer besar musim panas mendatang. Ia menilai langkah mendatangkan Adam Wharton dengan harga selangit bisa menjadi keputusan yang sangat berisiko. Manchester United memang mulai menunjukkan perbaikan di bawah arahan Ruben Amorim. Hasil imbang 2-2 melawan Tottenham memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka menjadi 5 pertandingan. Kehadiran rekrutan anyar seperti Senne Lammens, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo juga membawa dampak positif. Namun, sektor gelandang masih menjadi perhatian utama yang perlu dibenahi dalam 2 bursa transfer berikutnya. Kondisi tersebut membuat klub mulai mencari pemain baru di lini tengah, termasuk Wharton yang kini menjadi incaran utama. Namun menurut Saha, pembelian mahal tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk membangun kembali kekuatan tim. Louis Saha mengingatkan Manchester United agar tidak gegabah dalam mengejar Adam Wharton dengan nilai transfer mencapai 100 juta pound sterling musim panas nanti. Menurutnya, investasi sebesar itu berpotensi menjadi langkah berbahaya jika tidak disertai analisis mendalam. Ex-penyerang Perancis itu menilai tren pasar saat ini seringkali menyesatkan klub karena hype berlebihan terhadap pemain muda. Ia menyebut kasus Moises Caicedo di Chelsea sebagai contoh nyata betapa sulitnya pemain mahal langsung beradaptasi. Memang ada kemungkinan Manchester United merekrut Adam Wharton seharga 100 juta pound sterling musim panas nanti, ujar Louis Saha dilansir Metro. Adam Wharton masih sangat muda. Klub harus berhati-hati dengan perekrutan besar seperti ini, karena pasar sekarang sangat berbahaya. Ekspektasi yang terlalu tinggi bisa membuat klub terkejut ketika hasilnya tidak sesuai harapan, tambah Saha. Saha juga menyoroti fenomena di mana agen dan klub kerap memainkan harga untuk keuntungan pribadi. Ia menganggap hal ini sebagai salah satu penyebab inflasi nilai pemain yang semakin sulit dikendalikan. Menurutnya, membaca situasi pasar secara mendalam menjadi hal yang wajib dilakukan klub sebelum memutuskan transfer besar. Manchester United, kata dia, harus belajar dari kesalahan tim lain agar tidak terjebak hype sesaat. Pasar transfer saat ini benar-benar tidak mudah untuk dipahami, ujar Saha. Banyak orang yang bisa dengan mudah melempar angka besar dan para agen tentu saja senang dengan situasi itu. Saya pribadi tidak menyukai kondisi ini, kata mantan pemain Manchester United tersebut. Selain bicara soal transfer, Saha juga menyinggung situasi Kobbie Mainoo yang belum mendapat banyak kesempatan bermain musim ini. Ia menyebut gelandang muda itu harus lebih percaya diri dan meningkatkan intensitas permainannya. Saha memahami bahwa Mainoo sedang menghadapi tantangan fisik dan persaingan ketat di lini tengah United. Namun ia menegaskan bahwa situasi ini bisa menjadi pelajaran penting bagi sang pemain muda. Kobbie Mainoo harus percaya diri dan menunjukkan keyakinan dalam setiap kesempatan, kata Saha. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Keputusan yang sangat aneh. Manchester United melepas Lisandro Martinez ke timnas Argentina meski belum pulih 100%. Manchester United membuat keputusan yang menimbulkan tanda tanya besar terkait kondisi Lisandro Martinez. Bek asal Argentina itu dilepas ke timnas Argentina walau belum pulih sepenuhnya dari cedera lutut serius yang dideritanya sejak Februari 2025. Langkah ini tergolong janggal, mengingat Martinez sama sekali belum tampil lagi untuk setan merah musim ini. Ia baru saja kembali ke sesi latihan klub dalam kapasitas terbatas dan dinilai masih butuh waktu untuk bisa benar-benar bugar. Namun pihak MU mengizinkan sang pemain bergabung dengan timnas selama 2 minggu jeda internasional November ini. Federasi Sepak Bola Argentina pun telah mengonfirmasi partisipasi Martinez. Bek MU ini akan bergabung dengan kamp tim nasional Argentina untuk berlatih dan melanjutkan fisioterapinya dengan staf medis tim. Demikian pernyataan resmi mereka. Perlu dicatat bahwa pemain tersebut tidak tersedia untuk pertandingan persahabatan melawan Angola. Secara umum, klub-klub top Eropa enggan melepas pemain yang masih dalam tahap penyembuhan ke kamp timnas.
Hal ini karena setiap detail dalam proses rehabilitasi pemain biasanya dipantau ketat oleh staf medis klub, termasuk pemantauan beban latihan dan program fisioterapi. Namun, MU memilih langkah berbeda dengan memberi izin penuh bagi Martinez untuk berlatih di luar pengawasan Carrington. Menurut laporan Daily Mail, keputusan ini bukan tanpa perhitungan. United meyakini Martinez akan mendapatkan manfaat dari atmosfer latihan tingkat tinggi bersama rekan di timnas Argentina. Klub menilai bahwa kehadiran di lingkungan timnas bisa mempercepat pemulihan mental dan fisik pemain 27 tahun itu, dibandingkan tetap menjalani pemulihan di Manchester selama jeda internasional. Manajer MU, Ruben Amorim menegaskan beberapa pekan lalu bahwa perkembangan pemulihan Martinez akan berjalan perlahan. Klub harap bek asal Argentina itu bisa sepenuhnya fit dalam waktu dekat agar dapat kembali memperkuat lini belakang yang kerap rapuh musim ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Martinez diharapkan sudah bisa kembali tampil setelah jeda internasional. United dijadwalkan menjamu Everton di Old Trafford dan bertandang ke markas Crystal Palace sebelum akhir November. Amorim diyakini akan memberikan kesempatan bermain bagi Martinez setidaknya dalam porsi terbatas sebagai langkah awal menuju kebugaran penuh di periode sibuk akhir tahun. Ruben Amorim punya 3 opsi pengganti Benjamin Sesko yang cedera lutut. MU main tanpa penyerang tengah. Manchester United dilanda kabar buruk setelah Benjamin Sesko mengalami cedera lutut dalam laga Premier League 2025-2026 kontra Tottenham Hotspur akhir pekan lalu. Striker asal Slovenia itu harus ditarik keluar setelah kejadian tackle keras dari Mickey van de Ven membuat Setan Merah menuntaskan laga hanya dengan 10 pemain. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi manajer Ruben Amorim. Pasalnya, Sesko baru saja mulai menemukan ritme permainannya di bawah sistem anyar Amorim. Namun kini sang pelatih harus memutar otak untuk menyiapkan alternatif di lini depan jelang laga melawan Everton pasca jeda internasional. Situasi ini menempatkan Amorim pada posisi sulit. Apakah ia akan kembali memainkan skema tanpa striker murni? Strategi yang sempat ia gunakan saat menghadapi Liverpool dan Tottenham? Dalam sistem ini, Mateus Cunha berperan sebagai false nine, sementara Mason Mount dan Bryan Mbeumo bergerak dinamis dari lini kedua. Pendekatan ini memang membuat permainan United lebih fleksibel dan cair, namun efektivitas di gawang depan masih menjadi masalah. Melawan Spurs, Cunha bekerja keras namun gagal menuntaskan peluang. Amorim mungkin akan tetap menggunakan sistem ini, tetapi dengan beberapa penyesuaian untuk menutupi ketidakhadirannya Sesko di posisi target man. Joshua Zirkzee menjadi opsi paling alami jika Amorim ingin mempertahankan bentuk permainan dengan striker murni. Meski jarang dimainkan musim ini, penyerang asal Belanda itu memiliki kemampuan teknis dan mobilitas yang tinggi untuk menjadi pemimpin lini depan. Sayangnya, Zirkzee tengah kecewa dengan minimnya menit bermain dan bahkan dikabarkan mempertimbangkan hengkang pada bulan Januari. Cedera Sesko bisa menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan diri. Mengingat musim lalu ia sempat tampil menjanjikan dalam beberapa laga penting United. Jika Amorim berani memberi kepercayaan, Zirkzee bisa menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Nama terakhir yang muncul dalam radar adalah Chido Obi. Striker berusia 17 tahun ini sempat mencuri perhatian publik Old Trafford musim lalu ketika United mengalami krisis penyerang. Di level akademi, Obi dikenal memiliki insting gol tajam dan postur yang ideal untuk bersaing di Premier League. Namun demikian, memainkan Obi sejak awal tentu langkah beresiko. Amorim mungkin hanya akan menjadikan opsi darurat atau pemain pengganti di babak kedua. Namun jika Zirkzee belum siap dan sistem tanpa striker kembali buntu, panggung besar bisa menjadi ajang pembuktian bagi sang remaja.